Ini Ya, dengar-dengar nih langsung aja ya boleh. bahwa Kaden dulu sempat masuk ke dunia hitam. Ini benar-benar circle-nya dalam Mengerikan. tanda kutip mafia. Awalnya yaitu ya untuk teman-teman dan lain sebagainya, mohon jangan dicoba dan jangan ditiru. Awalnya baik-baik gitu kan, tapi karena waktu itu apa namanya? Kadeni Halo. Saputra. Oh. Oke. Jauh-jauh nih baper ke sini ya. Gila, perjalanannya lewat darat. Iya. Untuk salah satu kerjaannya adalah podcastin Kadeni. Bener. Betul. Oh, Aku panasnya nggak jauh beda sama Depok ya. Betul, ternyata Hangat. Bali panas. Kali Hangat. ini Melena Baper ada di Bali, kita akan ada beberapa teman kita Iya. yang akan bicara di Melena Baper, dan hari ini yang pertama adalah Kak Deni. Kak Deni, Saputra. oke. Iya. Welcome Kak. Kak, Oke. oke. Lagi sibuk apa Kak? Ya sibuk, ya kerja juga, ada pelayanan kecil juga, ya. Tapi Pelayanan kecil. Iya. Asik pelayanan kecil. pelayanan kecil belum Sekolah besar. minggu, sekolah ya. minggu. Enggak Oke, juga. anak-anak kecil. Kerja-kerja di apa maksudnya pelayanan di sekolah juga. Oke, Gitu. siap, Yang di siap. NMC. MC ya. Iya, Oke, puji gitu. Tuhan lah. Nah, Iya. Kak Den, ini Iya. dengar-dengar nih langsung aja Ya, boleh. bahwa Kak Den dulu sempat masuk ke dunia hitam. Wah, iya. Atau Gelap banget Iya. katanya ya. Nah, Ini gelapnya bukan Bener. bukan kayak ini nih anak-anak yang lagi sosok jagoan nih. Bener. Ya sosok jagoan. Circle-nya ujung-ujungnya- ngeri loh, Iya, ya. ditangkap polisi nangis. Nah, ini enggak nih. Bener, Ini bener. bener-bener circle-nya dalam Mengerikan. tanda kutip mafia. Waduh. Apakah circle-nya kayak petualangan Serina? Gitu. Ya? Apa lebih mengerikan Kak? Ya. Itu gimana Kak? Nah, itu kok kelihatan ya looks-nya kok Kak Den ini anak baik-baik Iya, loh. tapi memang kalau di film-film tuh yang baik-baik itu yang mengerikan. Wow. Ya kan? Kayak film apa Iya. ya? Iya. Kayak John Wick yang 3 tuh, ya kan? Ya kan? Diam-diam lagi makan ramen, bunuh bayaran. Nah, Bener. itu gimana Kak bisa masuk ke Iya. dalam dunia sehitam itu? Iya, thank you atas waktunya Nando dan Ya. Ino. Sebelum melihat saya hari ini, jangan lihat saya hari ini, tapi lihatlah proses saya ke belakang. Ya Ah. kurang lebih, ya kalau di dunia hitam dulu itu harusnya 16 tahun lalu. Ya dunia hitam saya mengenal. Awalnya yaitu ya untuk teman-teman dan lain sebagainya, mohon jangan dicoba dan jangan ditiru. Jangan gitu ya. dicontoh. Jangan dicontoh Iya. karena sebetulnya ini mindset yang kurang bagus ya. Betul. Awalnya baik-baik gitu kan, tapi karena waktu itu apa namanya keluarga itu saya terlahir juga kondisi kecil ditinggal papa. Ya papa ada pilihan lain gitu kan, Oke. jadi saya sama mama dan Oh, terlahir dari keluarga broken home. Broken yes gitu. Jadi dari SMP waktu itu, tapi apa ketika SMP saya melihat itu baik-baik aja. Apa yang sudah di kasih ilmu sama mama ya oke gitu sampai SMA. Sampai suatu saat saya melihat kok teman-teman saya ada nakal, jahil, kok Oh. seru ya gitu ya. Oh. Ya ini hati-hati cara berpikir ini kok seru gitu. Akhirnya pingin coba. Nah kalau di SMA kan nggak boleh gondrong, nggak boleh Iya. apa gitu kan. Nah waktu itu zamannya nggak tahu ya, masih tahu apa nggak ini zamannya F4. Wah. Wih, Meteor tahu. Garden ya. Oh, Ini Coming Soon. Oh Tomingse. Tomingse. Ya. Nah, kalau saya Tomingkem ya. Coming. Jadi waktu Ucelai kok ini. Wow, Ucelai. ucelai. Itu Iya. udah nggak diet lagi aja. Jadi ketika waktu kuliah di situ saya berkawan dengan berbagai macam ya latar belakang dan sebagainya. Nah, saya berkawan dengan kawan saya waktu Oke. itu. Geng-gengan gitu. Ya, geng-gengan lah, geng anak motor. Waktu itu motor saya masih ceper diceperin sampai koin 100 aja kurang ceper. Nah, sampai akhirnya gue coba dan ternyata saya cukup kaget gitu. Anak ini sebetulnya ya nakal dari kacamata saya tuh lumrah, wajar dan biasa oke. gitu. Tapi ternyata dia itu adalah cycle-nya, mohon maaf, bandar. Nah ini saat itu ya kita semua nyamain ya. Memang waktu itu saya sempat gondrong segini, rambut diikat gitu ya. Ya zamannya itu Dion. Itu udah kacau lah pokoknya zaman itu ya. Jadi ketika itu motor-motoran apa dan sebagainya sampai akhirnya saya dikenalkan di cycle-nya dia. Sedikit gemeter sih, waduh kok jadi kayak gini, nanti gua ketangkep kayak gimana gitu kan. Sempat nawarin untuk make, tapi karena aku bilang enggak, ya enggak gitu kan. Karena tahu dasar saya, ya dia intinya nggak mau ngerusak teman lah.
bagusnya seperti itu. Oh iya. Jadi dia nggak maksa ya. Nggak maksa. Kalau misalkan nggak mau, Nggak ya maksa, nggak Oke. maksa. Ya itu bagusnya teman saya. Tapi ternyata kawannya yang lain mencoba paksa saya. Oh iya. Ketika maksa saya plus dibarengin dengan waktu itu saya nggak ngerokok, minum iya, ya. Tapi ngerokok enggak gitu kan. Dan saya penikmat minum, bukan peminum. Kalau peminum itu nggak tahu batasnya dan mabuk gitu. Ya pokoknya nggak ada hidup tanpa minum. Ya gitu Ya. ya, nikmatin aja saya gitu. Kalau penikmat kan suka doang. Iya, suka doang dan kalau udah selesai berhenti gitu. Tapi ternyata maksa gitu. Ya udah, disitulah ya tiap cowok itu pasti ada namanya sel liarnya, buasnya itu pasti ada. Iya. Ketika dipaksa. Dark side-nya. Ya, disitulah saya baru pertama kali itu akhirnya 5 orang gua pukulin di situ. Wih. Wah. Peng gitu. Sampai ini kacamata waktu itu bengkong. Pulang itu kondisinya bengkong miring. Ya sudah di situ. Teman-teman kaget lu kok kayak gini gitu kan. Ternyata waduh saya juga kaget lu kok saya jadi kayak gini. Akhirnya disitulah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Saya merasa pria, merasa lelaki, merasa hebat karena wah kelakian saya muncul gitu kan. Nah tapi disitulah karena nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngasih tahu, lost lah saya. Jadi disitulah saya berkawan dengan berbagai macam orang gitu kan. Jadi dengan orang-orang yang luar biasa di situ. Wah disitulah saya melihat bahwa luar biasanya mereka kenal ini mafia. Oh, itu di kota mana kayak? Di kota apa kakak? Surabaya, saya nggak Oh, mau iya. sebutin namanya karena Oh, iya. kita saling jaga ya. Itu Di kota situ besar lah ya. sama di Ternyata Jakarta. underground di situ. Kita minum, ya waktu itu ada kok bilang kakak satu, ada takel, istilah apa gitu kan. Nama-namanya. Waduh, kok ngeri-ngeri. Gitu. Kakak Ternyata tua. disitulah cycle mafia yang bisa mengontrol dari semua yang ada di Surabaya. Wih, Nah, disitulah itu ngeri. SMA Pak? Kuliah. Waktu Wow. itu. Waktu Kuliah itu tuh ya? kuliah. Ya, waktu itu kuliah. Sadis. Iya, jadi ketika itu saya tahu, bahkan saya tahunya yang dedengkotnya itu umur 80, di sininya cewek-cewek semua 80 tahun. 80 tahun. Jadi situlah saya kok kayak gini. Dia bilang, "Oh, ayo. Sini." Wah, dia menjamu kita. Saya bilang, "Saya ini apa?" gitu. Mukanya serem-serem nggak di situ? Mukanya baik-baik, Bro. Mukanya itu baik-baik. Gua nggak berpikir bahwa di situ saya ada di cycle di mana wow gitu kan. Gua ngeri karena kita itu kayak kalau bilang kita itu hoping ya, sahabat baik, Oh, iya, karib iya. ya. Oh, ya. Ini kenalkan, konco gitu kan. Wah, hoping saya gini. Waduh, saya itu merasa gimana gitu. Tapi di saat itulah ya saya akhirnya nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang remind, lost lah saya dan masuk ke itu. Dan di titik balik, singkat kata, saya kurang lebih hampir 4 tahun lebih ya, kalau nggak salah, waktu itu. Akhirnya saya itu sedikit terhentak gara-gara sahabat saya yang full tato badannya itu kolaps karena dia berbarengan sama dia putus cinta minum Panadol 8. Akhirnya si dokter udah angkat tangan, ya tinggal tunggu waktu lah. Nah mamanya itu nangis-nangis. Ya bahasa kalau di Indonesiain waktu itu ngomong bahasa Jawa ya. Ya intinya Sinyo jangan pergi, jangan pulang, biar mama aja yang gantiin, kamu masih muda. Intinya seperti itu. Saya mendengar itu langsung saya kayak tertampar. Tertampar. Perjuangan seorang ibu ngelihat anaknya seperti itu, anaknya itu masuk ke dunia gelap seperti itu. Gua akhirnya disitulah saat ini kan saya kan ngelihat ini kan ada kaca tuh. Saya disitulah kayak melihat bayangan saya. Oh, Disitulah bro, saya diingetin pertama kali sama Tuhan bahwa lihatlah kalau andai itu kamu bagaimana. Disitulah saya di situ pulang, saya nangis. Saya nangis, saya melihat bahwa saya takut karena saya anak tunggal. Saya mama saya dengan penuh perjuangan ketika kalau memang saya masuk dalam dunia hitam itu, apa yang terjadi sama benar. mama saya. Satu-satunya harapan dari keluarga kan saya. Kalau saya hanya egois, selfish dengan dunia saya sendiri,
Mama gimana gitu. Situlah Oke. bro, saya takut, saya minta ampun sama Tuhan, dan akhirnya saya doa untuk sahabat saya, dan puji Tuhan terselamatkan lewat, dia nggak sampai meninggal. Wow, begitu. Nggak sampai meninggal, tapi kapan hari saya pulang ke Surabaya, kondisinya dia gendong anak. Gendong anak, karena dia sadarnya karena ini ya, over ya, gendong anak. Dia bilang, ngapain ya dulu kita kayak gitu, Den, gitu. Dia bilang, ya itulah, bilang proses hidup dan perubahan. Itulah awal ronde pertama ketika saya kenal bahwa sejauh manapun Tuhan itu pasti kok masih ingat kita, tergantung kita ingat atau enggak sama Tuhan. Dengan cara apapun ya. Yes. Oke, kami mau flashback sedikit nih Kak. Oh, ya kan? boleh. Namanya anak bandel kayak gitu kan, pasti kan ada cerita yang kan nggak mungkin cuma main ludo doang, main remi di warung kan kayak nggak mungkin. Gaple gitu. Iya gitu kan. Iya. Ya, kakak nih bandelnya dulu tuh masuk ke dunia hitam tuh apakah gangster kah atau apa obat-obatan kah atau apa begitu? Ya. Apa adisinya cuma pengedar narkoba, Ya, ada gitu. bayaran dan Iya. Jadi semua yang bro ceritakan itu saya kenal semua. Saya kenal semua. Tapi saya puji Tuhan, saya punya sahabat yang masuk di cycle itu, dia memang nggak narik saya, cuma intinya menemani saya. Iya. Ternyata Tuhan tuh punya cerita dari itu. Ya karena sebetulnya dia tidak menginginkan itu, karena dia, ya inilah, karena dia diterima pertemanannya di dunia itu. Jadinya dia ke sana. Dia melihat saya itu sebetulnya baik-baik. Memang dia hanya kayak sebatas temani aku yuk gitu loh. Ya, dan kebetulan puji Tuhan hari ini teman yang ngajak saya baru ini beberapa bulan yang lalu sempat ya kita debat kecil. Dia ada dalam kondisi bawah, dia ditipu orang, ditipu teman dan sebagainya. Saat ini dia kerja, dan menariknya adalah dia itu orang tuanya itu pelayanan. Orang tuanya pelayanan, tapi dia nggak tahu ya, mungkin karena orang tuanya sibuk dan lain sebagainya. Nah dia ini kayak merasa kayak nggak digubris gitu loh, sehingga nggak diperhatikan, makanya dia masuklah di dunia itu. Nah menariknya dia itu tidak kenal namanya gereja. Sampai 8 bulan yang lalu dia sempat sowan saya itu kan. Dia keluh, terus saya bilang, ya segala keluhanmu tuh diskusikan sama Tuhan melalui doa. Dia debat. Saya ngomong panjang lebar, dia cuma dengerin sampai akhirnya saya dihentak sama dia. Sudahlah Den, lu mau ngomong apa sih? Doa tanpa usaha itu nol. Ya mending usahalah, nggak perlu lah doa. Lu nggak perlu ngajarin gua. Aduh, kok jadi kayak gini? Akhirnya kita sedikit renggang sedikit, sampai suatu saat dia ada di titik dimana dia merasa kayak hampa. Dia bilang, bro sekali lagi, gua nggak habis-habis putus untuk doain kamu. Doa bro. Kita ini ada batasan. Kita manusia ciptaan. Kembalilah ke sang kreator yaitu Tuhan. Lu diskusilah. Kadang ada sesuatu yang di luar nalar kita, Tuhan itu bekerja. Sampai di WA itu sempat saya ngobrol sama beberapa teman saya, Jerry dan Dedi waktu itu. Dan ternyata dia itu ngumpat saya di WA. Ya intinya, lu ngapain terlalu banyak doa? Kalau toh nggak ada solusinya, mati aja kau ya. Disitulah saya terhentak. Ini orang dibilangin doa kok malah saya malah mati. Tapi saya nggak tahu kenapa. Saya doa. Tuhan gerakan bahwa doa lebih giat buat anak ini. Doa. Inilah hebatnya Tuhan. Inilah hebatnya Tuhan. Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita ini ajaib. Apa yang terjadi? Kurang lebih hampir 2 bulan ya. 2 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu. Akhirnya saya pulang dari Tabanan. Oh enggak, berarti ya 3 minggu yang lalu. Sorry. Akhirnya dia ngomong confirm bahwa Den, di WA pagi-pagi, Den tolong ajarin aku untuk kenal Tuhan itu bagaimana. Wow. Karena dia ternyata
itu stalker dengan status saya di WA. Wow. Karena status pagi saya selalu firman dan renungan gitu kan. Itu memang memang pagi Ada dan lain berarti. sebagainya itu kita harus lempar. Ya. Entah itu siapa yang ngambil, yang penting kita lempar aja. Ya. Benar. Ikannya kita jalannya kita tabur, entah itu ikannya siapa yang kena, itu kehendak Betul, Tuhan. setuju. Betul. Itu loh. Jadi ketika waktu itu saya hanya cuma pasang status itu aja, ternyata stalker. Dan dia melihat bahwa perubahan. Dan ada satu pertanyaan yang cukup menarik buat dia. Kok aku lihat kamu dengan berbagai macam masalah dan berbagai macam kegagalanmu, kok kamu tampak muda, bro? Dia bilang gitu. Iya. Dia bilang hati gembira adalah obat, bos. Dia bilang gitu. Gua nggak operasi plastik Korea ya kan? Gua nggak perlu ke dokter mana gitu ya. Hati gembira adalah obat gitu. Oke. Mungkin kita dulu nggak layak, Iya. nakalnya kurang ajar lah apa dan sebagainya. Iya, iya. Tapi sejauh mana kita melangkah, Yunus aja melangkah kemana, bahkan melalui ikan aja dia Iya. diarahkan sama Tuhan. Jadi Wah. masalah layak, worthy itu Tuhan yang melayakkan, bukan kita. Yang sanggup mengatakan ayat ketiga kan Tuhan, Ya. bukan manusia. Itu. Yang penting kita berikan yang terbaik begitu. Yes, betul. Jadi Wow. itulah sepenggal dari masa muda dulu. Jadi dengan kata lain, setelah pulih dari masalah itu malah Kak Denny malah memulihkan orang lain ya. Iya. Iya. Memulihkan untuk Bahkan memulihkan. yang bawa bandel tuh teman dulu ya. Iya. Sekarang yang bawa bener kali ini ya. Iya. Wih, Iya, itulah kadang kita nggak Keren, tahu ya keren. timingnya Tuhan bagaimana. Berapa tahun tuh prosesnya? Sampai yang kemarin berbulan yang lalu kira-kira. Apanya? Sampai temen tuh ngomong kayak gitu. Ya, itu teman saya itu teman SMP. Sama banget. Dia nakalnya sama, kuliah kita beda kampus ya. Iya. Cuma ternyata Tapi dia nakalnya seperti sama. itu, nakalnya sama. Baru sekarang ini ya dia benar-benar Ya dia mau kenal kelihatan Tuhan gitu. mungkin tanda kutip dia pernah bilang sama saya waktu itu di telepon, dia sedikit nadanya sedikit bergetar gitu. Gua lelah. Wow, oke. Gua lelah. Kadang di situ tuh pas di titik lemah tuh Tuhan bekerja tuh. Gua lelah. Dia bilang gitu, "Oke, kamu lelah, kamu lemah. Cari kuatmu ada di mana? Setuju. Tuhan yang nguatin lu, Pak." Iya. Gua ini kamu tahu sendiri, financial gua diuji, apalagi relationship gua diuji, hubunganku sama orang tua juga diuji, bahkan diriku sendiri itu sudah kayak merasa udah nggak layak, bahkan istilahnya gua habis waktu itu, sampai ada pikiran gila bahwa buat apa gua di dunia ini gitu. Tidak ada yang menghargai aku. Iya, iya. Tapi yang perlu dilihat adalah saya kemarin sempat merenung ya beberapa minggu yang lalu di rooftop lantai 4 sambil doa. Saya kalau doa itu juga ngelihat satu sisi dari Hope Cafe ini ya. Karena ternyata hanya seberang aja itu karena di belakang ya. Doa itu ada satu suara yang sangat keras sekali bahwa Tuhan mengatakan bahwa dari semua kegagalan kamu berhak bahagia bersamaku. Itu cukup. Itu cukup. Wow, Cakep. keren. Jadi Begitulah. dengan kata lain, dari dunia gelap yang paling gelap, tiba-tiba Tuhan jadikan terang. Terang. Ya. Oke. Begitu. Oke, thank you Kak buat sesi satunya. Nanti jangan lupa ada sesi 2-nya. Ada cerita berikutnya dari Kak Denny. Ya. Tetap dalam satu channel, yaitu adalah Milenial Bapak. God bless you. Baik.